apakah perbedaan antara cita-cita dan angan-angan? Kayaknya dari tadi sudah dibahas ya. Ya, saya kira cita-cita angan-angan sudah dibahas tadi panjang lebar. Ya. Assalamualaikum, terkait cita-citanya dan panjang angan, sejauh mana garis perbedaan antara keduanya? Kemudian kiat apakah agar tercapai keinginan terhadap dunia dan akhirat menjadi berimbang, sehingga tidak hanya condong kepada dunia tapi tetap istiqomah menambah amalan akhirat? Satu hal lagi, apakah janji seorang politikus atau calon pimpinan juga termasuk angan-angan mereka jika tidak dapat ditunaikan? Syukran. Anu baru baca terakhir. Di banyak pertanyaannya. Apa yang pertama tadi? Ya, batas antara angan-angan dan cita-cita itu sederhana. Ketika cita-cita itu membangun dunia demi untuk akhirat, membangun dunia akhirat sekaligus secara seimbang, bahkan apa yang dia miliki di dunia ini seluruhnya didaya gunakan untuk membangun akhiratnya, itu cita-cita kan gitu. Tapi ketika dia mencari dunia sampai lupa ibadah, lupa beriman, lupa ketaatan kepada Allah, kemudian lupa hari akhirat, ya itu angan-angan gitu. Apapun namanya angan-angan. Meskipun angan tersebut mungkin tercapai juga ya gitu. Tapi angan-angan tetap gitu, karena nampaknya tidak akan pernah ada cita-cita atau keinginan seseorang tercapai seluruhnya, nggak akan mungkin. Ya sangat mungkin dengan kehendak Allah dalam beberapa hal kita justru mendapatkan sesuatu yang di luar di atas keinginan kita gitu. Ya, di atas keinginan kita. Ya, jadi seseorang inginnya A tapi Allah beri 10 A, boleh jadi seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Ya, akibat kebaikan seseorang yang terjadi sebelumnya, ternyata seseorang mendapatkan 10 A gitu, 10 kali lipat dari apa yang dia inginkan. Boleh jadi seperti itu. Itu keberkahan cita-cita ya, keberkahan himmah aliyah, cita-cita besar kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala justru memberikan karena ketulusan seseorang bercita-cita, maka Allah kemudian berikan cita-cita tersebut melebihi apa yang diinginkan gitu. Seseorang pedagang umpamanya, pedagang. Dia ingin sampai pada prestasi perdagangan tertentu itu tahun kelima gitu ya. Tapi Allah takdirkan tahun ketiga sudah tercapai. Bisa terjadi seperti itu gitu. Itu terjadi manakala ya cita-cita besar seseorang dirandasi ketulusan dan ya dalam rangka membangun dunia dan akhirat dia gitu. Ya, seperti itu. Tapi boleh jadi ada seseorang bercita-cita berangan-angan tapi nggak tercapai, boleh jadi seperti itu. Ya, masing-masing ada takdirnya. Makanya al-muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan itu kan tidak perlu dicari pun datang sendiri, atau dicari sederhana saja datang sendiri. Itulah yang sudah Allah takdirkan kepada kita semuanya. Tapi itu kan masalahnya masalah gaib. Sesuatu yang gaib perlu diikhtiarkan. Dengan ikhtiar tersebut kita mencari kegaiban yang Allah janjikan kepada kita semua. Ya, yang tadi sisanya, apakah janji seorang politikus atau calon pimpinan juga termasuk angan-angan jika mereka tidak dapat menunaikannya? Ya, tentu manakala janji tersebut ada landasannya APBD-nya terlihat gitu ya, kekayaan daerahnya terlihat sangat memungkinkan gitu, itu bukan masuk kategori angan-angan ya, karena ada landasannya. Tapi ketika kemudian landasannya tidak ada sama sekali, tapi pokoknya asal jeplak aja, kalau saya jadi akan begini, ya masuk angan-angan karena nggak ada landasannya. Tapi sepanjang ada landasannya nggak ada masalah. Bahkan yang saya rasakan ya ketika jadi gubernur, ternyata banyak hal di luar dugaan gitu yang terjadi. Ya, ada banyak hal di luar dugaan yang terjadi. Ya rincinya nanti kalau kita ngobrol politik secara khusus ya. Cita-citanya A, Allah takdirkan malah ABC dapat gitu ya. Kemudian cita-citanya sekian, malah ternyata bisa lebih dari itu gitu. Nah, itu nanti bisa kita ceritakan di lain waktu nanti.